Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Fania Vipasana dengan NIM 240161660 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keredaksian yang diampu oleh Ibu Dewi Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu struktur organisasi media massa, yaitu struktur organisasi surat kabar. Nah, dalam sebuah surat kabar, terdapat berbagai bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap bagian memiliki peran penting dan saling berkaitan satu sama lain agar proses pembuatan, pengelolaan, hingga penyebaran berita kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ada di dalam struktur organisasi surat kabar. Nah, yang pertama ada pemimpin umum. Pemimpin umum merupakan orang yang memiliki tanggung jawab paling tinggi dalam organisasi surat kabar. Pemimpin umum bertugas mengatur arah kebijakan perusahaan secara keseluruhan. Selain itu, ia juga mengawasi jalannya kegiatan di berbagai bagian, baik di bagian redaksi maupun bagian perusahaan. Pemimpin umum juga berperan dalam mengambil keputusan penting agar media dapat berjalan dengan baik dan terus berkembang. Di bawah pemimpin umum ada dua bagian. Yang pertama yaitu pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi bertanggung jawab terhadap seluruh isi berita yang diterbitkan oleh surat kabar. Tugasnya yaitu menentukan arah pemberitaan serta mengawasi proses pembuatan berita dari awal hingga siap diterbitkan. Pemimpin redaksi juga memastikan bahwa berita yang dimuat bersifat akurat, faktual, dan sesuai dengan kode etik jurnalistik. Selanjutnya, di bawah pemimpin redaksi ada redaktur pelaksana yang bertugas membantu pemimpin redaksi dalam mengatur kegiatan redaksi sehari-hari. Ia mengordinasikan pekerjaan para redaktur dan reporter, membagi tugas peliputan, serta memastikan proses pembuatan berita berjalan lancar dan selesai tepat waktu sebelum diterbitkan. Selanjutnya, di bawah redaktur pelaksana ada redaktur. Redaktur memiliki tugas menyunting atau mengedit berita yang ditulis oleh reporter. Redaktur memperbaiki isi berita, menyusun kalimat agar lebih jelas, memberikan judul yang sesuai, serta memastikan bahwa berita tersebut sudah layak untuk dipublikasikan kepada pembaca. Selanjutnya ada reporter. Reporter adalah wartawan yang bertugas mencari dan mengumpulkan informasi di lapangan. Reporter melakukan peliputan terhadap berbagai peristiwa, melakukan wawancara dengan narasumber, serta mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan kejadian. Selain itu, reporter menuliskan hasil liputannya dalam bentuk berita. Selanjutnya ada fotografer. Fotografer bertugas mengambil foto dari peristiwa yang sedang diliput. Foto tersebut akan digunakan untuk mendukung isi berita agar pembaca dapat lebih memahami situasi yang terjadi. Selain itu, fotografer juga memilih foto yang paling sesuai untuk dimuat dalam surat kabar. Selanjutnya ada editor bahasa yang bertugas memeriksa dan memperbaiki penggunaan bahasa dalam berita. Ia memastikan bahwa penulisan berita sudah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari segi ejaan, tata bahasa, maupun tanda baca sehingga berita lebih mudah dipahami oleh pembaca. Baik, berikutnya kita masuk ke pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan bertanggung jawab terhadap pengelolaan bisnis dan manajemen perusahaan media. Tugasnya meliputi mengatur strategi perusahaan, mengawasi kegiatan operasional,
serta menjaga agar kondisi keuangan perusahaan tetap stabil. Di bawah pemimpin perusahaan, ada manajer operasional yang bertugas mengatur kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Ia mengoordinasikan berbagai bagian dalam perusahaan agar proses kerja dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Di bawah manajer operasional, ada 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian pemasaran dan iklan, yang memiliki tugas mencari pemasukan bagi perusahaan melalui iklan. Mereka juga bertugas mencari klien atau pemasang iklan, serta mengatur penempatan iklan di dalam surat kabar. Selanjutnya, ada bagian keuangan yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan keuangan perusahaan. Tugasnya itu meliputi mengatur pemasukan dan pengeluaran, menyusun laporan keuangan, serta mengelola anggaran operasional perusahaan. Bagian yang terakhir adalah bagian sirkulasi dan distribusi. Bagian ini bertugas untuk menyebarkan surat kabar kepada pembaca atau audiens. Mereka mengatur jumlah surat kabar yang akan didistribusikan, mengirimkannya ke agen atau pelanggan, serta memastikan surat kabar dapat sampai tepat waktu kepada masyarakat. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi surat kabar terdiri dari berbagai bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Meskipun memiliki peran yang berbeda, setiap bagian saling berkaitan dan bekerja sama dalam proses pembuatan, pengelolaan, hingga penyebaran informasi kepada masyarakat. Kerjasama yang baik antar bagian sangat penting agar kegiatan jurnalistik dan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif, sehingga surat kabar dapat menyampaikan berita yang akurat dan tepat waktu kepada pembaca. Sekian pembahasan mengenai struktur organisasi surat kabar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.